Apa sih motivasi saya sebagai dokter forensik? Dan bagaimana respon ayah dan ibu saya, juga keluarga saya yang lain, waktu saya bilang ke mereka, saya ingin menjadi seorang dokter spesialis forensik. Saat kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah ilmu kedokteran forensik. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk menekuni bidang kedokteran forensik. Dengan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh seorang dokter forensik, mereka bisa melakukan pemeriksaan dan menerjemahkan temuan mereka. Beberapa video di YouTube saya juga berdasarkan pengalaman saya saat saya bekerja di rumah sakit tersebut dan saat saya kuliah spesialisasi forensik. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo teman-teman, ini adalah episode ke-100 di channel YouTube saya. Saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport saya selama saya membuat video di channel ini. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman dapat mengambil hal baik dan juga manfaat dari konten-konten yang sudah saya tayangkan. Doa terbaik saya untuk teman-teman dan semua orang yang selalu mensupport saya. Di episode ke-100 ini, saya akan menceritakan secara lengkap kenapa saya memilih profesi sebagai seorang dokter forensik. Apa sih motivasi saya sebagai dokter forensik? Dan bagaimana respon ayah dan ibu saya, juga keluarga saya yang lain, waktu saya bilang ke mereka, saya ingin menjadi seorang dokter spesialis forensik. Ya awalnya memang saya itu mulai tertarik dengan ilmu kedokteran sejak SMP. Nah berlanjut waktu SMA, saya semakin tertarik karena saat itu saya memandang tubuh manusia itu kok ajaib banget ya. Darah itu tahu kemana dia harus mengalir. Dan darah ini nanti berhubungan sama paru-paru. Dan semua organ di tubuh manusia itu saling berhubungan. Fungsinya masing-masing saling mendukung. Dan atas dasar itu akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran. Oh ya, ada cerita unik nih sebenarnya waktu saya SD. Kebetulan saat itu kan ibu saya lulusan dari bagian farmasi. Ibu saya itu banyak punya buku tentang tubuh manusia dan juga ada game ya, game di komputer itu tentang bagaimana tubuh manusia bekerja. Nah dari situ juga saya jadi makin tertarik, saya ngeliat tuh ada kartun sel darah merah, dia jalan ke sana ke sini, terus juga sel darah putih yang melawan kuman-kuman. Nah dari situ tuh saya makin tertarik dengan fungsi tubuh manusia. Banyak juga yang menanya, apa keluarga saya itu memang dari latar belakangnya medis. Ya bisa dikatakan begitu, karena ibu saya itu memang dekat dengan bidang laboratorium farmasi dan ayah saya adalah seorang dokter hewan. Dan niat menjadi seorang dokter itu mereka support, karena bagi mereka asalkan memang panggilan saya ke situ, mereka pasti akan mendukung saya. Asalkan saya nanti menjalaninya dengan sepenuh hati. Karena ya bagi teman-teman yang tahu, yang namanya fakultas kedokteran kan banyak yang harus dipelajari. Ibu saya selalu berpesan, kamu gak usah jadi yang terbaik. Yang penting kamu itu mengembangkan semua kemampuan kamu. Jadi selepas SMA, saya melanjutkan kuliah ke Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang ada di daerah Tangerang. Saat kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ambil adalah ilmu kedokteran forensik. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk menekuni bidang kedokteran forensik. Nah, kenapa sih kok ilmu forensik ini ya yang membuat saya tuh tertarik banget? Ya memang semua cabang ilmu kedokteran itu menarik buat dipelajari. Tapi di ilmu forensik ini buat saya istimewa. Kenapa? Pertama, pasiennya selalu menurut dan tidak bisa bohong. Ya, karena kan dokter forensik memang kebanyakan berurusan dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, waktu saya mengikuti kuliah forensik, saya tertarik bagaimana dokter-dokter ini
itu bisa menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Saat itu yang mengajari saya adalah Dr. Arif Wahyono, spesialis forensik, dan Dr. Slamet Purnomo, spesialis forensik. Salam hormat saya buat kedua guru saya yang pertama kali mengajari saya ilmu kedokteran forensik. Dengan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh seorang dokter forensik, mereka bisa melakukan pemeriksaan dan menerjemahkan temuan mereka. Dari situ mereka bisa menunjukkan apa yang terjadi pada korban, kekerasan apa yang mengenai korban, kapan perkiraan waktu kematiannya, sampai mengidentifikasi korban yang belum punya identitas. Dan semakin saya mempelajari ilmu forensik, saya makin melihat kalau ilmu forensik itu lebih dari sekedar bermain menjadi seorang detektif. Karena dokter forensik tidak berpihak pada siapapun. Saat jadi saksi ahli di pengadilan, kita tidak berpihak pada korban ataupun pelaku. Kita hanya berpihak pada kebenaran. Dan kepada siapa kebenaran itu nanti berpihak, itu sudah di luar wewenang kita. Saya dulu pernah bertanya pada salah satu guru saya juga, almarhum Dr. Munim Idris, spesialis forensik. Saya tanya ke beliau, dokter, kenapa sih dokter ini berani jadi dokter forensik? Kan saya lihat dokter ini banyak menghadapi kasus-kasus yang sulit. Dan saat itu beliau cuma bilang ke saya, Stefani, sekarang gini deh, apa sih yang paling ditakuti sama seseorang? Kematian kan? Iya dok, saya bilang. Terus dokter Munim bilang, nah setiap orang kan pasti meninggal dunia. Buat apa kamu takut? Dan itu kata-kata yang saya pegang sampai sekarang. Tapi beliau juga berpesan, bukan berarti saya tuh gak punya rasa takut. Saya itu juga manusia. Ya kadang-kadang saya juga merasa takut. Dan orang yang berani itu bukan orang yang sok jago. Itu namanya takabur. Orang yang berani itu orang yang tahu bagaimana menyikapi rasa takutnya dengan bijak. Dia tahu kapan harus dia hadapi dan kapan harus berhenti. Dan dari situ ya semakin banyak saya mempelajari ilmu forensik. Terus juga waktu saya berkonsultasi dengan beberapa guru saya semakin yakin kalau memang saya ingin menjadi seorang dokter spesialis kedokteran forensik. Nah, saat selesai kuliah, saya juga sempat terjun ke masyarakat untuk menerapkan ilmu yang saya pelajari dengan menjadi dokter umum. Saya sempat praktek dokter umum di beberapa klinik yang ada di kota tempat saya tinggal saat itu. Nah, beberapa cerita yang saya share di channel YouTube saya, itu juga ada pengalaman pribadi saya saat sebagai dokter umum. Nah, beberapa cerita yang saya share di channel YouTube saya, itu adalah pengalaman pribadi saya saat saya praktek dokter umum. Beberapa tahun saya praktek, akhirnya saya berkeinginan untuk mengambil kuliah spesialisasi kedokteran forensik. Saya bilanglah ayah dan ibu saya mau mengambil spesialis kedokteran forensik. Awalnya mereka kaget. Mereka juga penasaran, kenapa kok kamu tuh mau ngambil spesialisasi forensik? Kenapa nggak yang lain? Saat itu saya meyakinkan ayah dan ibu saya yang selalu saya hormati bahwa saya merasa bahwa inilah panggilan hidup saya. Mungkin teman-teman sering mendengar kalau sebagai dokter forensik saya ingin memberikan keadilan bagi mereka yang sudah tidak lagi bisa bicara. Dan memang itu alasan saya. Saya terpanggil untuk mereka yang meninggal karena suatu hal yang memerlukan proses otopsi. Ayah dan ibu saya adalah orang tua yang luar biasa dan mereka selalu mendukung keputusan anaknya asal niatnya baik. Ayah dan ibu saya merestui saya sebagai seorang dokter spesialis forensik. Dan di episode ke-100 ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, serta restu ibu dan ayah saya. Tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
Sebelum saya kuliah di program studi ilmu kedokteran forensik Universitas Diponegoro Semarang, saya sempat menjadi dokter magang di bagian forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya bersyukur sekali karena selama saya magang di sana, ada banyak sekali ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya. Saya sangat bersyukur karena selama di sana saya didukung oleh dokter-dokter yang selalu memberikan saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu itu sampai saat ini selalu bermanfaat bagi profesi saya. Dan saat mengambil kuliah spesialisasi forensik, saya akhirnya menjadi peserta pendidikan dokter spesialis di salah satu rumah sakit umum di Semarang. Dan di sana saya juga selalu mendapat dukungan dari dokter-dokter juga dosen-dosen yang membimbing saya. Beberapa video di YouTube saya juga berdasarkan pengalaman saya saat saya bekerja di rumah sakit tersebut dan saat saya kuliah spesialisasi forensik. Dan setelah melewati proses kuliah yang menurut saya sangat menyenangkan, akhirnya saya lulus dan resmi menjadi seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Ada banyak hal menarik yang saya alami ketika saya kuliah spesialis forensik. Contohnya, satu hal yang selalu ditekankan oleh guru-guru saya, waktu saya pertama kali masuk spesialis, kamu jangan mengira kalau dengan punya ilmu kedokteran forensik, kamu bisa melakukan kejahatan tanpa ketahuan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Serapi apapun seorang menutupi kejahatan, pada akhirnya akan terungkap dan seringkali dengan cara yang tidak terduga-duga. Dan memang kata-kata beliau ini terbukti benar. Beberapa kali saya pernah cerita bagaimana sebuah kejahatan itu yang tadinya berusaha ditutup-tutupi oleh pelakunya, serapi apapun itu, tiba-tiba terungkap dengan cara yang tidak diduga-duga. Dan hal lain yang saya pelajari selama kuliah, saya itu sebagai dokter forensik harus siap melakukan pemeriksaan kapanpun. Karena yang namanya kejahatan tidak mengenal waktu. Dan temuan yang kami dapat saat memeriksa korban bisa jadi petunjuk untuk penyidik melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, guru-guru saya juga mengajari saya, walaupun yang saat itu saya tangani adalah korban mati, kami harus selalu menunjukkan rasa hormat, karena ini adalah pasien. Meskipun korban ini sudah tidak bernyawa, dan kadang-kadang mereka datang diantar oleh penyidik dalam keadaan yang sudah tidak utuh, misalkan ya korban kecelakaan kereta api, atau korban yang sudah membusuk. Kita tidak boleh menunjukkan rasa jijik, apalagi berbicara sembarangan di depan korban. Guru-guru saya selalu mengajari saya untuk tetap permisi, minta izin setiap kali kita akan memegang korban ini. Dan jangan lupa sebelum kita memeriksa korban, kita harus berdoa. Saya selalu diajarkan untuk berdoa agar korban ini mendapatkan keadilan dan jiwanya tenang. Dan apa yang kita pelajari saat itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kata guru-guru saya, selalu anggap kalau yang kamu periksa ini adalah anggota keluargamu. Perlakukan mereka dengan hormat. Karena kasus yang kami tangani ini kebanyakan memang kasus kejahatan. Supaya nggak stres, sesekali saya sama teman-teman saya itu pergi ya jalan-jalan. Kadang-kadang kita mengunjungi tempat wisata, atau sekedar makan sama-sama, ya untuk supaya pikiran kita ini segar. Dan dengan pikiran yang sehat, kita pasti bisa bekerja dengan jauh lebih baik lagi. Masih berhubungan dengan kasus-kasus yang kami tangani, sejak sekolah forensik, kami itu juga diajari untuk pintar mengelola emosi, terutama saat kami berhadapan dengan keluarganya korban. Karena sebagaimana kita tahu keluarga korban ini, mereka datang dalam keadaan marah, sedih, kalut. Kita harus tahu bagaimana cara menghadapi mereka. Contohnya pernah sekali saya menghadapi ada ibu korban kecelakaan yang waktu beliau ini melihat anaknya, beliau bilang ke saya, "Dokter, tolong anak saya diobatin, anak saya masih bisa sembuh. Tolong dokter dikasih tindakan anak saya."
Padahal saat itu anaknya sudah meninggal dunia. Dan menghadapi situasi seperti ini, ya walaupun saat itu saya juga merasa ikut sedih, saya harus pintar mengelola emosi saya sendiri. Saya harus bisa tenang, agar nanti saya bisa menenangkan ibu ini. Contoh lain, waktu saya menemani ibu yang memandikan jasad anaknya sendiri sambil dia menangis. Waktu itu memang kebetulan anaknya ini masih berusia ya sekitar 7-8 tahun. Ibu ini bilang, kok kamu cepat sekali ninggalin ibu? Harusnya ibu yang meninggal dulu, bukan kamu. Sewaktu itu si ibu terus menangis, dan di situ saya belajar kok saya harus tetap tenang. Dan ilmu forensik bukan hanya sekedar kita menghadapi jenazah, atau waktu pernah sekali saya menangani seorang ibu yang memandikan jasad anak perempuannya sambil menangis. Anaknya ini masih berusia sekitar 7-8 tahun, dan ibu ini terus nangis. Ibu ini bilang, kok kamu cepat sekali ninggalin ibu? Harusnya ibu yang meninggal duluan. Dan waktu itu sempat ditawari juga agar mungkin ibu ini mau duduk dulu, sementara biarlah yang tugas kamar jenazah nanti yang memandikan anaknya. Tapi ibu ini menolak. Ibu ini bilang, saya yang pertama kali memandikan anak saya saat anak saya ini baru lahir. Dan sekarang saya mau jadi orang yang terakhir kali memandikan anak saya. Dan menghadapi situasi semacam ini ya, saya harus tenang. Saya nggak boleh ikut emosi. Saya juga belajar kalau ilmu kedokteran forensik itu nggak terus-terusan mengurusi jenazah. Ilmu yang kami miliki juga harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya beberapa kali sejak waktu saya masih pendidikan, saya diminta untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat. Misalkan tentang meminimalisir kecelakaan lalu lintas, mencegah kekerasan pada perempuan dan anak, dan lain-lain. Dan kata guru saya, itulah arti sebenarnya dari kata mortui vivo docent. Yang hidup belajar dari yang mati. Dari apa yang dialami oleh korban, kita berusaha agar hal tersebut tidak terjadi pada orang lain. Dan sama dengan dokter yang berkontribusi menurunkan angka penyakit tertentu, dokter forensik juga diharapkan bisa berkontribusi menurunkan angka kejahatan terhadap tubuh manusia. Selama praktek jadi dokter forensik, ada satu hal lagi yang saya pelajari, yaitu rumah sakit bukan tempat yang mengerikan. Karena rumah sakit itu nggak cuma tempat orang sakit dan meninggal. Rumah sakit juga tempat orang sembuh dari sakit dan tempat bayi-bayi yang baru lahir itu memulai hidup mereka. Rumah sakit adalah tempat harapan bahkan di kamar jenazah. Karena dalam kedukaan, saat ditinggal orang yang disayangi, ada anggota keluarga yang saling menguatkan. Ada doa-doa yang diucapkan dengan tulus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Saat teman-teman atau anggota keluarga membicarakan mereka yang sudah meninggal, yang mereka ingat hanyalah kebaikan-kebaikannya. Pernah sekali saya menangani kasus ada seorang tersangka perampok yang meninggal akibat diamuk maksa. Waktu saya bicara dengan ayah korban ini sama sekali nggak menceritakan keburukan anaknya. Dia malah cerita bagaimana anaknya ini dulu setiap kali bapaknya capek, bapaknya sakit, anaknya ini mijitin kaki bapaknya. Anaknya ini juga sangat sayang sama keluarganya. Dan pada akhirnya kita hanya akan mengingat hal-hal yang baik dari mereka yang sudah meninggal dunia. Saat ini, saya tidak akan pernah tahu kemana hidup akan membawa saya. Yang bisa saya lakukan saat ini hanya berusaha berbuat baik dan menggunakan ilmu kedokteran yang saya pelajari dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa ilmu yang saya pelajari bisa berguna untuk menolong sesama. Dan saya membuat channel YouTube ini dengan tujuan ingin berbagi ilmu yang saya pelajari. Semua kisah yang ada di channel YouTube saya ini kebanyakan adalah kisah atau pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini
bisa berguna bagi kita semua. Untuk teman-teman, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya sampai channel ini bisa sampai ke episode ke-100. Semoga saya masih diberi umur dan kesehatan supaya bisa terus berbagi cerita dengan teman-teman semua. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dadah. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.